Salam, selamat pagi. Hari ini, Selasa 27 Januari tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, Roma pasal 15 ayat 7 sampai ke 13. Dan yang kedua, Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 11. Ayat nats terdapat pada yang pertama, Yesaya pasal 55 ayat 8 berbunyi, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Dan yang kedua, Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 15 berbunyi, "Sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Renungan berjudul Rencana Tuhan Terbaik. Manusia sangat suka untuk merencanakan sesuatu, misalnya merencanakan masa depan, pekerjaan, pendidikan, bahkan hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari. Berencana itu baik. Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk berpikir tentang masa depan. Akan tetapi, seringkali tanpa kita sadari, kita menempatkan rencana kita di atas kehendak Tuhan. Kita berpikir seakan kita tahu bahwa rencana kita yang terbaik, seolah masa depan berada dalam kendali kita secara penuh. Sebagaimana kisah bangsa Israel dalam Yesaya 55 ayat 8. Umat Allah saat itu sedang dalam pembuangan di Babel terpuruk, kehilangan harapan, dan merasa Tuhan seakan jauh. Namun melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengundang mereka untuk kembali kepadanya dan memberi jaminan bahwa cara kerja Tuhan berbeda dengan manusia. Tuhan menegaskan bahwa apa yang Ia rancangkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Manusia sering berpikir pendek, terikat pada logika, emosi, dan waktu. Tetapi rancangan Tuhan melampaui akal dan waktu, sebab Ia mengetahui segala sesuatu. Manusia sering mencoba mengatur hidupnya dengan cara sendiri, mengandalkan kekuatan, strategi, atau pengalaman. Yakobus menulis surat kepada jemaat Kristen Yahudi yang tersebar di berbagai daerah. Penerima surat adalah kebanyakan pedagang, pembisnis, atau pekerja. Yakobus melihat bahwa sebagian jemaat mulai hidup seolah-olah Tuhan tidak terlibat dalam rencana mereka. Masalahnya bukan pada perencanaan atau kerja keras, melainkan pada sikap hati yang sombong, seolah hidup dan masa depan ada dalam kendali manusia sendiri. Kalimat "jika Tuhan menghendakinya", Yakobus 4 ayat 13 dan 15 bukan sekadar ucapan rohani, tetapi sikap hati. Itu adalah pengakuan bahwa kita ini terbatas dan hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Rencana kita boleh hebat, tapi tanpa izin Tuhan, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa rencana manusia tidak selalu sejalan dengan rencana Allah. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Tuhan. Sebaliknya, apa yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun terasa sulit, itulah rancangan yang jauh lebih indah. Marilah kita belajar untuk berencana dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Sikap yang benar adalah merencanakan dengan iman, melangkah dengan ketaatan, dan menyerahkan hasil pada Tuhan. Doa. Hari ini kami mau belajar mempercayai rencanamu. Meskipun kami belum mengerti jalanmu, ajarlah kami percaya pada rencanamu yang selalu yang terbaik. Ditulis oleh Pendeta Iwayan Mariasa. Salam bumi, bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.